sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu-ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga rahmat dan hidayahnya kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa kurang sedikit apapun. Salawat dan salam tak lupa juga kita aturkan kepada yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu hadirin yang kami hormati, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu khususnya wali kelas dalam kegiatan aksi nyata kami pengimbasan program pendidikan guru penggerak. Perlu diketahui Bapak dan Ibu, tujuan kegiatan kami hari ini adalah ingin mengimbaskan berbagi pemahaman kepada rekan guru khususnya di SMP Negeri 1 Kepahyang pada program pendidikan guru penggerak khusus di modul 1.4 pada budaya positif. Next, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bapak dan Ibu, sebelum memasuki materi, beberapa materi yang akan kami paparkan, saya secara pribadi dan sebagai tim dengan rekan-rekan tim calon guru penggerak di SMP Negeri 1 Kepahyang mengucapkan salam dan bahagia Bapak Ibu para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif khususnya di SMP Negeri 1 Kepahyang yang sangat kita cintai ini. Bapak dan Ibu, adapun konsep utama modul budaya positif. Di sini ada 4 paparan materi yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari, yang akan kita bagi pemahaman kita berkaitan dengan yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Yang kelima ada posisi kontrol restitusi. Yang berikutnya ada keyakinan kelas, yang terakhir ada segitiga restitusi. Next. Poin yang pertama ada pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak dan Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi sehingga setiap anak belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Ibu dan Bapak bertanya, apa sih sebenarnya pembelajaran diferensiasi? Saya rasa mungkin Bapak dan Ibu sudah membaca. Artinya di sini kalau kemarin-kemarin Bapak dan Ibu biasanya kita melaksanakan pembelajaran itu secara klasik. Kita memberi pembelajaran itu merata, pukul rata. Nah, dalam pembelajaran paradigma baru ini menggunakan prinsip berdiferensiasi, kita melihat pembelajaran sesuai diutamakan berfokus pada kebutuhan anak. Karena kita yakin dan Bapak Ibu pahami bahwa setiap anak itu berbeda. Setiap anak memiliki keunikan tersendiri, mempunyai bakat dan minat tersendiri. Nah, itulah yang bakal kita mulai untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun elemen-elemen yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6. Elemen Bapak dan Ibu. Yang pertama mungkin Bapak Ibu sudah sering bacanya ya. Yang pertama itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berbudi pekerti, religius, takwa dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada mandiri. Mandiri di sini berarti ada sikap tanggung jawab, percaya diri. Kemudian ada bernalar kritis. Bernalar kritis artinya siap merubah perubahan baru. Kemudian yang ketiga ada berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini juga termasuk keyakinan yang akan kita pakai pada saat nanti membuat berdiskusi dengan siswa, membuat
kesepakatan kelas yang biasanya kita sebut dengan kontrak belajar. Ya. Kebiasaan yang sering kita lakukan. Kalau positif, ayo positif baik ya, bukan positif garis hijau garis biru ya. Oke, positif baik. Artinya di sini sudah kami simpulkan bahwa budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan ataupun kebiasaan baik yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan bertanggung jawab. Dan hal ini juga sejalan dengan tujuan pendidikan yang dikemukakan dan dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut anak-anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka merdeka, dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan sebagai masyarakat. Artinya merdeka dunia dan akhirat. Tugas kita di sini menuntun Bapak dan Ibu sesuai dengan trilogi pendidikan. Yang pertama ada Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madyo Mangunkarsa, dan Tuturi Andayani, di mana kita di depan dapat memberikan suri teladan, memberikan contoh yang baik. Di tengah-tengah kita bisa menjadikan motivasi, membangun semangat, bisa menjadi teman curhat, menyelesaikan masalah. Di belakang kita memberikan dorongan, dukungan, mengarahkan anak sesuai mereka nanti mau menjadi manusia seperti apa, sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, budaya positif ini dapat diterapkan ya di sekolah. Mulai kita rencanakan, kita mulai dari diri kita sendiri Bapak dan Ibu. Mulai dari diri kita sendiri agar kenapa? Tujuan pendidikan penuntun anak tadi dapat terlaksana. Begitu. Lanjut next. Disiplin positif. Untuk mewujudkan budaya positif, kebiasaan baik yang ada di sekolah, kunci pertamanya yang penting harus disiplin. Karena Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk menghadapi suatu negara yang merdeka dalam konteks pendidikan pada saat ini Bapak dan Ibu, ya, untuk memerdekakan anak dalam proses pembelajaran, kunci yang pertama kita harus mempunyai disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat di sini maksudnya Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu kalau berpikir disiplin kaitannya dengan peraturan mungkin yang pemilihan, peraturan patuh, hukuman, nah seperti itu. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri. Bagaimana caranya kita menumbuhkan disiplin diri, ya? Motivasi internal yang di sini. Dengan disiplin, seseorang bisa mengontrol dirinya, seseorang bisa mengatur dirinya, agar nantinya seseorang itu dapat melakukan suatu tindakan yang mulia sesuai dengan keyakinan apa yang diinginkannya. Artinya Bapak dan Ibu, kembali mari kita sama-sama merubah kebiasaan kita. Penerapan disiplin positif dimulai dari kita dulu supaya bisa memberikan contoh kepada peserta didik atau murid-murid kita. Karena pada saat, jadi Bapak dan Ibu, kalau kemarin kita menyebut peserta didik, kita menyebutnya siswa. Nah, sekarang pada saat kurikulum merdeka, Mas Menteri itu lebih senang menyebutnya dengan kata murid-murid. Nah, jadi makanya karena tadi lebih dominan menggunakan kata murid-murid Bapak dan Ibu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kembali Bapak dan Ibu, kebiasaan belum Bu Rima, ya. Kembali tadi, ya. Kembali ke disiplin positif ya Bapak dan Ibu. Jadi salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk membudayakan budaya positif adalah menerapkan disiplin positif sebagai kunci pelaksanaannya. Karena pada dasarnya kebiasaan kita ya memaknai kata disiplin itu adalah sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang
pada orang lain dengan tujuan mendapatkan suatu kepatuhan. Padahal sebenarnya disiplin yang kita buat itu cenderung sekali dihubungkan dengan kata ketidaknyamanan, dengan hukuman. Nah, tadi saya paparkan sesuai dengan yang sudah dijelaskan Ki Hajar Dewantara, tugas kita Bapak dan Ibu sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan, menumbuhkan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Disiplin yang timbul dari kesadaran diri sendiri. Ada motivasi intrinsik, ya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan penuh kesadaran, mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal, memiliki motivasi intrinsik, memiliki kesadaran diri, ya, mengacu terhadap nilai-nilai keyakinan yang universal. Nilai-nilai keyakinan universal itu keyakinan nilainya seperti apa? Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang baik, Bapak dan Ibu. Nilai-nilai yang baik itu banyak. Bisa gotong royong, bisa kerjasama, bisa empati, solidaritas dan sebagainya. Tetapi karena kita mengacu kepada kurikulum merdeka, yang kita jadikan acuan bisa dan boleh mengacu kepada elemen profil pelajar Pancasila tadi yang ada 6. Itulah yang kita yakini sebagai nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif, mengarahnya ke sana penumbuhan karakter. Oke. Jadi penumbuhan itu melalui kesadaran motivasi intrinsik, bukan dari ekstrinsik, bukan karena dihukum, bukan karena dilihat, bukan karena ada orang yang di luar. Disiplin peserta merupakan salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran motivasi intrinsik tadi yang sudah saya jelaskan Bapak dan Ibu, serta memberdayakan murid melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran tanpa kita baris bawahi, ya, apalagi Bapak dan Ibu guru BEPA Sehangat sang mentari, secerah sang